Hai teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Lydia Damayansi Lega dengan NIM D1A020055 dari kelas B Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 7 jenis hama pada tanaman cabai dan bagaimana cara mengatasinya. Hama adalah ancaman yang paling utama dalam satu tanaman. Salah satu tanaman yang sangat terkenal pada petani lokal adalah cabai. Tanaman berwarna merah ini sama halnya dengan tanaman pada umumnya, yaitu sering diserang oleh berbagai macam hama serta penyakit lainnya. Meskipun hama ini bertujuan sama-sama merusak tanaman, namun ada hal yang membedakannya termasuk pengendaliannya serta aplikasi penggunaan pestisida. Secara umum, pestisida berfungsi sebagai antifungi atau jamur yang sedang maupun akan menyerang tanaman cabai merah dan hijau. 7 hama pada tanaman cabai dan cara mengatasinya. Hama ulat gelayat atau Spodiptera litula. Setiap hama akan menyerang setiap bagian penting dari setiap tanaman. Ulat ini adalah paling sering muncul bertahan hidup pada daun dan buah cabai. Ulat gelayak pada umumnya sama dengan ulat lainnya, yaitu berwarna hijau dan ukurannya sangat kecil. Segala jenis tanaman cabai akan diserang oleh ulat ini. Hama ini akan menyerang daun cabai yang masih muda, tunas, batang yang masih muda. Gejala ini dari ulat gelayak dapat berupa dan berlubang dan menjadi layu. Cara mengatasinya yaitu gunakan Trilacron, Regen, Flefacion, atau Matador. Biasanya serangan ulat terjadi pada perubahan musim, sebelum musim hujan, dan kedua berlangsung di musim panas berikutnya. Perlu diperhatikan untuk menggunakan insektisida tersebut agar tidak menyebabkan kematian pada tanaman cabai. Yang kedua yaitu thrips. Jangan meremehkan serangan hama bernama thrips ini. Perlu diingat bahwa setiap gejala dari hama mempunyai ciri khas masing-masing. Adapun gejala hama yang disebabkan oleh dapat mengakibatkan daun pada tanaman cabai menjadi keriting dan menggulung ke atas. Dan daun cabai tersebut lama-kelamaan akan mengguling dan coklat, sehingga menyebabkan kematian pada batang cabai. Thrips menyerang cairan dan daun cabai. Berbadan kecil dan dilengkapi moncong setiap mengincar cairan daun dan batang cabai muda. Hama pada tanaman cabai dan cara mengatasinya terutama hama thrips dapat menggunakan insektisida jenis Aclimec, Demolis, Pagasus, Bamex, dan Omite. Lakukan penyemprotan secara rutin. Yang ketiga yaitu tungau atau Polypagothalsonamus latus Tetranychus sp. Tanaman cabai sering diserang oleh tungau kuning dan tungau merah. Kedua tungau ini memang sangat merepotkan perkembangan daun cabai. Jika daun cabai menggulung ke atas dan ke bawah serta warna daun akan menjadi coklat, maka tanaman cabai tersebut sedang diserang oleh tungau. Hama tungau tidak terlalu berbahaya karena secara alami tungau hidup di dalam benda hidup yang mereka inginkan. Seringkali setelah tanaman cabai diserang oleh tungau, maka daun cabai akan menjadi rontok. Daun akan tumbuh lagi meskipun membutuhkan proses yang lama. Cara mengatasinya yaitu gunakan racun tungau yang dijual di toko pertanian. Ada juga bisa searching secara membuat larutan pembasmi tungau dari bahan alami. Selanjutnya yaitu kutu daun atau Mijus Peraceae. Setelah diserang kutu daun, maka daun cabai tersebut lama-kelamaan akan menguning dan coklat sehingga menyebabkan kematian pada batang cabai.
Sama dengan hama thrips, kutu daun juga menyerang dengan cara menghisap cairan daun cabai. Berbadan kecil dan dilengkapi gigi super kecil, siap mengincar cairan daun dan batang cabai muda. Segala hama dapat dikendalikan, terutama hama kutu, yang dapat menggunakan insektisida jenis Agrimic, Domilis, Pagas, dan lain-lain. Lakukan penyemprotan secara rutin. Jika tidak mempan, Anda bisa gunakan pestisida yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu lalat buah atau Bacterochera dorsalis. Dari keempat jenis hama yang telah disebutkan di atas, hama lalat buah termasuk hama yang mengancam kualitas buah cabai. Jika tidak dibasmi, lalat buah akan menelurkan ratusan telur ke dalam buah cabai yang sehat. Anak dari lalat buah inilah yang paling merusak kesehatan tanaman cabai merah dan hijau. Lalat buah tidak akan pandang bulu dalam merusak tanaman cabai. Tidak hanya bertelur pada buahnya saja, lalat buah juga mengganggu pertumbuhan batang dan tangkai buah menguning. Hama pada tanaman cabai dan cara mengatasinya dari lalat buah seperti membuat perangkap lalat. Jika tidak ingin repot, basmi dengan insektisida Julachon. Selanjutnya, patu akar. Patu akar merupakan hama yang dapat mengakibatkan batang cabai menjadi roboh dan otomatis tidak bisa berkembang. Tanpa akar yang sehat dan kuat, cabai tidak akan tumbuh sehat. Sesuatu yang berhubungan dengan akar pasti menyerang tanaman di bawah tanah. Sehingga cara mengatasinya pun menaburkan pestisida ke tanah, seperti membuat lingkaran. Jenis pestisida yang bisa digunakan berjenis nematisida, Furater, Furadan, dan Pentakul. Selanjutnya ulat tanah atau Helicoverpa sp. Hama pada tanaman cabai dan cara mengatasinya dimulai dari mempelajari perubahan musim dan bulan. Ulat tanah juga sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup sebuah cabai. Bagaimanapun, semua jenis ulat tanpa terkecuali harus diantisipasi dengan pilihan pestisida yang tepat dan benar. Ulat tanah berwarna kuning dan hidup secara berkelompok menyerang tanaman cabai. Semua jenis tanaman cabai di dunia pasti sangat kesusahan dalam mengatasinya. Ulat ini berukuran cukup panjang, seperti pensil. Pada malam hari, ulat ini sangat aktif. Sedangkan siang hari, ulat ini akan bersembunyi di dalam tanah dan mulsa. Cara mengatasi ulat tanah sebaiknya menjaga kebersihan tanah adalah prioritas utama sebelum ditaburi dengan pestisida. Semprotkan jenis pestisida Julachon, Metador, Sentoat, atau Prevaton. Lakukan penyemprotan dalam malam hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 7 jenis hama pada cabai dan bagaimana cara mengatasinya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.